Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas segala keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah Allah hari ini masih menganugerahkan nikmat kesehatan kepada kita. Allah masih menguatkan, mengokohkan keimanan kita, yang dengan keimanan itu menggerakkan diri kita, menggerakkan diri kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, Dan dengan keimanan yang Allah berikan itu, kita berupaya senantiasa untuk melakukan yang terbaik dalam setiap amal kebaikan dalam kehidupan kita, Dan kita sudah mampu meningkatkan, menaikkan yang tadinya mungkin kita melaksanakan sholat itu beban, melaksanakan ibadah itu beban, tilawah Al-Quran itu beban, dan seterusnya, Dan ternyata ketika hari ini alhamdulillah kita mampu, meningkatkan dari yang tadinya beban, kita tingkatkan menjadi itu sebuah kebutuhan, Sama seperti kita lapar. Kalau lapar kemudian kita butuh apa? Butuh makan. Haus, kita butuh minum. Begitu juga hari ini, kita merasa bahwa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Kita rasanya butuh untuk sholat supaya tenang. Kita butuh tilawah Al-Quran agar hati kita tenang, lapang gitu. Dan terkhusus hari ini, kita butuh, qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam sholat tahajudlah kalian, dari sebagian malam itu. Untuk apa? Maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan kita kepada posisi yang mulia. Mudah-mudahan dengan suasana, mungkin ada di antara kita yang tidak bisa bersama hari ini, mungkin kita juga berbeda-beda, Namun keinginan kita, kita bisa mendirikan sholat malam, qiyamul lail, ada tahajud, ada witir, dan sholat-sholat malam yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mencarger keimanan kita, untuk senantiasa mengecas ruhiyah kita, karena seperti handphone saja, baterainya habis, kita buru-buru mencari charger, untuk apa? Mengecas HP kita supaya kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan komunikasi kita atau kebutuhan yang lainnya,
Kalau HP, perangkat-perangkat yang ada sama kita habis, itu ada tandanya ya. Ada apa namanya, level indikatornya ya. Nah, sebenarnya dalam diri kita itu juga ada indikatornya ya. Ada level indikator keimanan kita. Kapan kita mengetahuinya? Nah, ini bagi kita orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari kapan saat iman kita naik, kapan saat iman kita turun ya. Iman itu yajid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa berkurang oleh apa? Ya oleh maksiat-maksiat, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, boleh jadi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dua kondisi ini pasti ada. Namun bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kondisi kita berlarut-larut ya, berlarut-larut dalam keadaan yang lemah ya, dalam keadaan yang berada di bawah, sehingga kita berupaya untuk agar keimanan kita naik, dan kemudian dengan keimanan yang naik itu ya kita kembali bisa survive menghadapi kehidupan kita ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini ya, mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan diri kita untuk memilih dua jalan. Di antara jalan yang baik ada jalan yang buruk. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan ya, jalan ketakwaan dan jalan fujur ya. Baik, izinkan Ana untuk share screen ya. Mudah-mudahan ini bisa. Ya, kita tunggu ya. Share screen. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya dua kondisi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan dua jalan terbentang di hadapan kita, jalan takwa dan jalan fujur. Dua jalan ini yang harus kita pilih, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ya petunjuk untuk memilih salah satu yang terbaik dari jalan ini ya. Karakteristik dua jalan ini ya yang seringkali ya kita tertipu ya. Dan sesungguhnya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat faham ya dengan kondisi ya, karakter jalan yang akan kita tempuh. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memilih jalan takwa dengan karakteristik apa? Dengan karakteristik bahwa jalan takwa itu penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, halangan, onak dan duri, begitulah ya. Jalannya tak seindah sentuhan mata. Ya. Jadi terjal, mendaki, curam gitu ya. Ya seperti yang kita lalui hari ini ya, di saat mungkin kondisi kita bisa bersantai, bermain ya, mungkin bercanda ria dengan teman-teman ya, asik kongko-kongko di mana begitu ya. Ternyata hari ini kita harus mengorbankan waktu kita, mengorbankan kesenangan kita untuk apa? Untuk mengikuti agenda ini. Nah, bagi orang-orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru inilah hiburannya. Jadi ya, pastikan dalam diri kita kalau hari ini ya kita semuanya, antum semuanya terhibur ya, senang mengikuti kegiatan ini, berarti apa? Keimanan kita ada di sana ya. Tapi kalau tersiksa ya, dan mungkin tidak full mengikuti ya, sambil dengan yang lain ya, nah ini mungkin perlu kita tanyakan ya, apakah kita ini berada dalam ketaatan atau lebih banyak kemaksiatannya, begitu ya. Baik ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya mencapai puncak itu sulit, tetapi tetap bertahan di puncak itu jauh lebih sulit. Karenanya jangan sekali-kali engkau menganggap jalan mengubah diri menjadi lebih baik itu mudah ya. Namun ya, di balik ya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, keyakinan bagi orang-orang yang beriman ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah ini ya, jadi bersama kesulitan itu Allah hadirkan kemudahan. Baik teman-teman semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini menciptakan berpasang-pasangan ya. Allah menciptakan tertawa, Allah menciptakan menangis. Allah itu mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan ya. Allah memberikan kekayaan dan Allah yang memberikan kecukupan ya. Nah, dalam hal ini di Al-Qur'an surat An-Najm ya, ayat 43, 44, 45, kemudian 48 ya. Di sana terlihat Allah menciptakan kehidupan kita ini berpasang-pasangan begitu ya. Namun ingat bahwa ya, ada yang mungkin ketika ditanya, Allah menciptakan tertawa, menangis. Allah mematikan, Allah menghidupkan. Allah menciptakan laki-laki, pasangannya perempuan. Namun ini agak lain ini ya. Allah memberikan kekayaan. Nah, ternyata pasangannya bukan kemiskinan, tapi apa? Kecukupan. Nah, ini maknanya apa? Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak ada menciptakan kita itu miskin gitu ya. Nah, kenapa kok kemudian ada di antara kita yang mengatakan dia kaya, aku miskin gitu ya? Karena apa? Standar kita mungkin ya ada pada ya, mungkin yang itu diberikan kelebihan harta, kita kekurangan begitu ya. Namun di sini Allah memberikan apa? Kita itu sesungguhnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ini senantiasa kesyukuran ini ya. Ana mengajak kepada kita semuanya untuk bersyukur ya. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Kita tidak melihat apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Namun kita apa yang kita miliki ini yang kita banggakan, kita syukuri gitu. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak ya ketika hari ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita terbaring di rumah sakit ya. Hanya sekedar bernafas saja ya, itu sangat susah. Ada yang dibantu dengan ventilator ya, supaya paru-parunya bisa berfungsi dengan baik. Namun alhamdulillah kita hari ini diberikan oksigen yang cukup dan bahkan gratis ya, tidak usah membayar ya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ihsanullah ya. Nah, ketika ihsanullah ini kita hadirkan dalam kehidupan kita, maka inilah yang akan kemudian menjadikan diri kita senantiasa bersyukur bahwa Allah itu baik, Allah itu maha pemberi,
Allah itu tidak membiarkan kita, Allah itu menjaga kita. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur, menjaga kita siang dan malam, begitu. Ya, begitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya. Baik, berikutnya ya teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ingat mengapa kita mesti harus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berada di jalan kebenaran yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita harus memastikan bahwa ya di dalam kehidupan kita ini ya yang ada tarikan kanan dan kiri, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu. Di antara dua jalan dibentangkan, kemudian kita harus memilih salah satu yang terbaik, ya. Supaya apa? Bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, agar akhir kehidupan kita itu adalah akhir yang baik, ya. Kita khawatir kalau akhir kehidupan kita itu endingnya ya itu tidak baik, ya. Ya. Nah, ini yang harus terpatri ya dalam diri kita nih, ya. Setiap kita ini harus punya nih, ya, visi seorang muslim, ya. Kalau perlu ini menjadi ya apa ya, ya begitu buka laptop ingat ini visinya, ya. Apa itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepadanya. Jadi kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita harus memurnikan ya ketaatan kita, memurnikan tauhid kita, keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah jelas ya bahwa ending ya kehidupan kita itu harus liqa'a rabbih. Nah, apa liqa'a rabbih itu? Ya, berjumpa dengan Rabb kita. Dengan apa cara berjumpanya? Falyamal amalan sholiha, dengan amal soleh kita. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang mendrive kehidupan kita ya, yang mengarahkan kehidupan kita agar senantiasa ingat gitu. Kalau mau keluar rel ya, karena tergoda-goda tadi ya, cepat ingat gitu ya. Apalagi ya dalam kondisi-kondisi ya kita hari ini ya yang rata-rata masih labil ya, bisa tergoda kanan dan kiri ya, tergoda oleh tipuan-tipuan ya, kesenangan duniawi ya, kesenangan sesaat gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Ini artinya apa? Bahwa ya, ketika kita berniat untuk kebaikan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan itu ya. Jadi kalau kita dalam pikiran kita itu ketemu orang soleh, insya Allah kita akan diperjumpakan oleh Allah dengan orang-orang soleh. Ya Allah, aku pengen bagaimana kehidupan aku ini baik gitu.
maka insya Allah kita akan ditemukan dengan orang-orang di lingkungan kita yang baik-baik gitu. Maka ini harus kita mohonkan kepada Allah gitu ya. Dan ingat, sesungguhnya keimanan kita ya itu menjadikan kita optimis dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada di antara kita yang menatap ke depan itu ragu, besok saya makan apa, besok saya kayak mana kuliahnya, kiriman orang tua lambat gitu, atau orang tua kondisinya sulit hari ini, kayak mana ini kuliah saya, wah itu kan baper gitu ya. Seolah-olah bahwa yang mencukupi rezeki kita itu orang tua kita, yang mencukupi rezeki kita itu diri kita, yang mencukupi rezeki kita itu yang kebetulan mungkin kita dibantu saudara-saudara kita. Bukan ya, ini harus kita luruskan nih. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata la rizqu illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mengatur kehidupan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita senantiasa di salat-salat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Berarti apa? Penghambaan diri kita, ketundukan, kepatuhan diri kita, menyerahkan sepenuhnya bahwa Allah lah yang mengatur urusan kita, memberikan rizki dalam kehidupan kita. Totalitas kita menyerahkan, kemudian apa? Meyakini sepenuhnya bahwa insya Allah Allah akan memberikan apa-apa yang kita mohonkan kepadanya. Ini harus yakin ya. Nah teman-teman semuanya ini ya, bahwa ya kita itu selalu dihadapkan untuk memilih jalan yang mana itu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita senantiasa terarah oleh kebaikan-kebaikan ya. Baik, apakah slide-nya nampak? Nampak ya? Nampak. Ini slide yang ke-9 ya. Ya, nampak ya? Iya. Baik. Ya barangkali sudah ada yang pernah melihat slide anak ini ya, tapi tak apa, kita akan ulang ya, mungkin sebagai penguat ya. Setiap diri kita ini mempunyai potensi, ada potensi fikriyah, ruhiyah, dan jasadiyah ya. Ada akal, ruh, dan jasad. Semuanya membutuhkan makanan yang seimbang. Hidup tawazun menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan di awal-awal tadi, bahwa ya ketika keimanan kita itu berada di atas gitu ya, ibadah itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita, tidak ada beban lagi ya. Berbeda dengan mungkin ketika awal-awal ya, antum harus dimutabai untuk tilawah Al-Quran, dimutabai untuk sholat duhanya, dievaluasi untuk ya seperti malam inilah qiyamul lail gitu. Nah, namun ketika kita sudah menyadari bahwa ini kebutuhan kita ya, tanpa dievaluasi atau tidak, kita akan melaksanakannya. Kenapa? Kita sendiri yang merasakan ini nih ya, kita sendiri yang merasakan ya. Apa yang kita rasakan ya, kondisi keimanan kita gitu ya. Ya kita harus tahu ya, HP saja kita tahu kan, oh ini lagi lowbat nih, merah nih ya, mau habis nih, kita khawatir gitu ya. Nah semestinya khawatir juga kita kalau kondisi hari ini ya, bisa jadi ya ada tanda-tandanya ya, dan tanda-tandanya itu kita sendiri yang merasakan ya. Mungkin kita merasa sesak di dada gitu. Sesak itu apa ya,
yang seolah-olah banyak masalah gitu ya, padahal semestinya biasa aja gitu ya. Orang tidak ada masalah dengan kita berprasangka buruk dengannya ya. Urusan-urusan kita semestinya lancar, ternyata sulit gitu, kita mengalami kesulitan. Atau sebaliknya ya kalau ibarat dikasih semua sama Allah gitu. Saking kita mungkin selama ini nggak taat gitu ya, karena sibuk gitu ya, misalnya terlalu sibuk kuliah sampai urusan dakwah tinggal, kita fokus untuk ngejar itu ya, amalia kebaikan kita yang semestinya kita lakukan tinggal ya. Boleh jadi kita akan dikasihin, nilai kita tinggi, IP kita tinggi gitu ya, pokoknya mudah urusan. Malah dibalik itu juga ada, itu namanya sidrot ya, nih kasih semuanya Allah gitu ya. Nah, cuma bagi kita harus menyadari ya dua kondisi-kondisi ini ya. Nah, biasanya orang kalau diuji dengan sengsara itu ingat, tapi kalau diuji dengan bahagia sering lupa. Nah, jadi bagi kita orang yang beriman ya, dua-duanya itu harus kita sadari. Oh, ini adalah kondisi yang harus senantiasa kita syukuri. Nah, gitu. Kalau mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bersabar. Kalau mendapatkan kebaikan, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur. Jadi dua hal bagi orang yang beriman itu adalah dua hal yang baik gitu. Jadi apapun keadaannya bagi orang yang beriman itu baik. Nah, ini harus kita sadari ya. Kalau nggak baik berarti keimanan kita itu sedang melemah. Nah, ini. Nah, teman-teman semuanya, mari kita deteksi lemahnya keimanan kita, lemahnya ruhiyah kita ya. Nah, ya. Lemahnya diantaranya apa? Ya ini, kesulitan dalam menyerap ilmu, mendapat rezeki, problem, terasa sempit dalam hidup, dan berbagai masalah gitu ya. Nah, sebenarnya apa? Nah, ini dalam kehidupan kita selalu luruskan niat ya. Ketika niat kita untuk akhirat, maka Allah akan dunia itu akan datangkan kepada kita. Dunia itu tunduk menyerah kepada kita. Tapi kalau yang kita orientasinya adalah kecenderungan duniawi, maka ya Allah akan cerai-beraikan urusan kita ya. Dan dunia itu semakin dikejar semakin lari. Wah, begitu ya. Tapi kalau kita mengejar Allah, mengejar akhirat, mengutamakan kehidupan akhirat, Allah akan datangkan dunia. Begitu ya dalam hadis ya riwayat Ibnu Majah ya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita naik, sesungguhnya ini kehidupan yang kita harapkan ya. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan gitu ya. Allah mudahkan seluruh kehidupan kita ya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi kalau orang tujuan yang dikejar dunia itu ya mungkin dapat gitu ya. Orang yang mengejar dunia dapat dunia ya, dan belum tentu mendapatkan akhirat. Tapi kalau orang yang mengejar akhirat, insyaallah ya Allah mudahkan urusan duniawinya ya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Nah, ini teguran ya. Begitu banyak
nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, ya, kemudian apa, tanda-tanda kebesaran Allah, namun kok masih tidak beriman, ya. Oleh karenanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ini seruan kepada manusia agar ingat siapa yang menciptakan dia, menciptakan kita manusia, gitu. Itu Allah, gitu. Maka apa? Ya ayuhan nasu budu, sembahlah Allah, gitu. Ya, tunduk kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah, gitu. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Allah itu yang telah menjadikan, ya, langit, ya, sebagai atap. Ja'ala lakumul arda firasya was samaa, ya, yang menjadikan bumi, ya. Kemudian dari bumi itu mengeluarkan fakhrajani minas tsamarat, ya, mengeluarkan buah-buahan, ya. Nah, ini kan tanda, ya, Allah menurunkan hujan dari langit, ya, menurunkan air dari langit itu, kemudian turun ke bumi, dari bumi ditumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, itu sebenarnya Allah ingin menggambarkan bahwa itu semuanya Allah yang mengatur, gitu. Maka keimanan itu yang akan yang akan semakin hidup, ya, semakin menyala dengan senantiasa memahami ayat-ayat Allah ini, ya, bukan terputus, ya. Jadi kalau orang-orang sekuler mungkin, ya, oh biasa itu alam, nah, gitu kan, memang seperti itu, ya. Tapi bagi kita orang yang beriman, hujan dari langit, Allah menumbuhkan tanaman, dari tanaman itu dari bumi itu tumbuh tanaman yang beraneka ragam, ya, yang kemudian makhluk Allah seperti hewan, manusia, ya, itu bisa menikmati tanaman-tanaman itu. Nah, baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 10 tanda runtuhnya ruhiyah, ya. Baik, ini seperti yang ditulis oleh Dr. Taufik Al-Luai dalam Kekuatan Sang Murabbi, ya. Artinya apa? Kalau kita memiliki 10 tanda ini, ya, berarti iman kita sedang terganggu, gitu, ya. Ini istilah ini scanning, mudah-mudahan kita nggak ada ini, ya. Pertama, benih kemunafikan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bermuka dua, gitu, ya. Kepada ini kita taat, kepada ini kita mengaku seperti ini, gitu, ya. Kemudian rasa takut tidak pada tempatnya. Khauf itu perlu, ya, rasa khawatir kalau Allah tidak menerima tobat kita, menerima amal kita, itu mesti, ya. Ini ketakutan-ketakutan yang mesti kita munculkan, ya. Nah, kalau takutnya nggak dapat rezeki, nah, itu berarti kita nggak yakin sama Allah, gitu. Pada tadi apa di Al-Quran An-Najm 48, ya, Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi orang beriman nggak khawatir mestinya. Termasuk hari ini, ya, ada yang masuk masjid khawatir, saya di rumah aja lah, pilek, alasannya pilek, batuk, ya. Kenapa? Ya nanti kena virus corona, gitu. Corona dijadikan alasan untuk tidak berbuat kebaikan, gitu, ya. Ya, ini ketakutan yang berlebihan juga akan menyebabkan kita akhirnya paranoid, gitu, ya. Megang pintu, waduh takut
megang gelas takut, megang ATM takut ya. Kenapa? Takut tertular virus corona gitu ya. Nah, bagi orang yang beriman tetap dia berupaya waspada ya, menjaga protokol kesehatan gitu ya. Tapi nggak boleh yang berlebihan gitu loh ya. Toh mati dan hidup kita ini bukan karena virus kan, ya kan? Tapi siapa? Ya virus itu sebab saja. Cuma semuanya kan kepada siapa yang mengatur kehidupan kita ini? Allah yang menghidupkan dan mematikan itu. Nah, kan? Ya boleh jadi ya ketika keimanan kita kepada Allah SWT kuat, ini menjadikan kita ini sehat terus gitu loh. Ya sehat terus insya Allah. Gibah ya, berprasangka buruk nggak boleh, gampang emosi, marah gitu. Ria, lalai dan mencari-cari alasan. Nah, jadi kalau kita sering mencari-cari alasan untuk tidak berbuat kebaikan, hati-hati. Ini ruhiyah kita kayaknya lagi down nih, ya kan? Aduh, jangan, saya lah kayaknya belum mampu nih, nggak bisa saya di situ, nggak bisa jadi pementor, nggak bisa. Banyak alasan untuk berbuat kebaikan. Saya kayaknya nggak bisa mabit malam ini, sedang flu, misalnya gitu. Pokoknya bagaimana keluar banyak dalil alasan untuk tidak berbuat kebaikan, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ini ya, nggak boleh izin kalau ada halangan, tidak. Tetapi ini ada niatan gitu loh ya. Sebenarnya kalau dibalik itu, cari alasan sebanyak-banyaknya untuk berbuat kebaikan. Nah ini seperti tadi, Allah akan berikan jalan-jalan keluar gitu. Maka kita pernah mendapatkan taujih ketika kita sering menolak ya. Jadi orang beriman itu kan keyakinannya kuat nih. Ketika kita sering menolak, ketika misalnya diamanahkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk dakwah gitu, kita mencari banyak alasan. Ya, suatu saat tanpa kita mencari alasan, Allah sudah datangkan alasannya. Gitu. Artinya apa? Kita kayak nggak dipakai gitu ya sama Allah. Selama ini kamu dikasih amanah, sering nolak, sering alasan, ya udah kamu nggak usah aja gitu. Nah kalau kita udah digitukan kan, ya berarti Allah nggak suka dengan kita. Ini lebih repot lagi ya. Bagi kita, wah kalau dikasih sesuatu amanah, kebaikan, ya bagaimana kita berupaya untuk mengikuti. Apalagi kebaikan itu untuk diri kita sebenarnya gitu. Bercanda berlebihan, orientasi dunia berlebihan, hasad atau dengki, ada 10 ya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang senantiasa menjaga kondisi ruhiyah kita dengan senantiasa memperbanyak interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarana-sarananya ya bagaimana kita ya banyak melakukan amalia harian ya, dimutabai, dievaluasi atau tidak, kita semua harus melaksanakannya karena itu menjadi kebutuhan kita. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi ya level keimanannya senantiasa naik ya. Ibadah bukan lagi menjadi kewajiban, tapi sudah naik level, dia menjadi kebutuhan bagi kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang telah memberikan ketenangan di hati orang-orang mukmin, liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah akan menambahkan keimanan yang ada pada diri orang mukmin. Walillahi junudus samawati wal ard. Nanti Allah akan menurunkan bala tentaranya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mudah-mudahan ketika kita memiliki keimanan yang kuat, ada sakinah, ketenangan dalam kehidupan kita,
kemudian Allah akan memberikan bantuannya, ada pasukan di langit dan di bumi. Allah akan memudahkan urusan kita, Allah akan memudahkan urusan duniawi kita, sehingga apa? Insyaallah kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti insyaallah. Afa minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.